teman-teman semuanya, selamat sore. Pada sore hari ini aku berada di Terminal Bungurasi, Surabaya. Sore hari ini aku akan melakukan perjalanan dari sini menuju ke Jakarta menggunakan bus yang mana ini identik dengan livery atau gambar Hello Kitty. Buat teman-teman yang mengelaju rutin naik bus dari Jakarta menuju ke Surabaya itu sebaliknya pasti nggak asing dengan PO1 ini, yaitu PO KYM Trans. Hari ini aku naik KYM Trans lagi setelah kurang lebih sekitar mungkin 1,5 tahun nggak naik KYM ya. Aku terakhir naik KYM itu yang sleeper, yang seat 21 masih di garasi yang lama, sekarang udah di garasi yang baru. Dan hari ini aku akan naik yang double deckernya. Nah, buat yang belum tahu, KYM ini punya double decker livery Hello Kitty. Lucu banget, dan itu pakai sasis yang cukup langka. Penasaran kan kayak gimana? Yuk ikuti terus video kali ini. Terminal Purabaya atau yang biasa kita kenal sebagai Terminal Bungurasi. Ini merupakan terminal tipe A yang berada di Desa Bungurasi, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Terminal ini pertama kali dikelola oleh pemerintah kota Surabaya melalui perjanjian kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Sidoarjo sejak awal berdirinya terminal ini pada tahun 1991. Terhitung pada tanggal 1 April 2022, terminal ini berubah menjadi terminal tipe A dan pengelolaannya sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah pusat. Terminal ini bisa dibilang sebagai pintu gerbang masuknya Surabaya dari arah barat. Namanya aja Purabaya, yang artinya gapuranya Surabaya. Walau kebanyakan orang-orang pada menganggap ini adalah terminalnya Surabaya, nyatanya letak dari terminal ini tuh ada di Kabupaten Sidoarjo. Ya sama sih nasibnya kayak Bandara Juanda yang ada di Sidoarjo, tapi familiarnya yaitu bandaranya Surabaya. Terminal yang digadang-gadang menjadi terminal paling sibuk di Asia Tenggara ini setiap harinya melayani ratusan bahkan ribuan perjalanan bus. Baik bus dalam kota Surabaya aja, antar kota dalam provinsi, hingga bus jarak jauh antar kota, antar provinsi. Walau kayaknya banyak cerita miring tentang terminal ini yang membuat penumpang pada males naik dari sini. Tapi aku perhatiin dengan semakin majunya era media sosial saat ini, terminal ini semakin berbenah menuju ke level yang lebih baik. Ya, tapi semua itu perlu proses yang panjang ya, nggak semudah untuk membalikan telapak tangan. Kita sekarang ada di bagian jalur pintu keluar Terminal Bungurasi untuk bus. Sebelah sini tuh ada tempat ngecasnya bus listrik. Ada tempat ngecasnya di sini. Nah, casnya kayak gini teman-teman untuk bus listrik yang Trans Semanggi. Operated by Damri. Untuk rutenya aku masih kurang paham teman-teman ya untuk bus Trans Semanggi ini. Mungkin ya sekitaran Surabaya Raya gitu sih. Dan ketika tak amati ya, orang-orang itu yang ingin menggunakan bus dari Terminal Bungurasi itu kebanyakan malah memilih masuknya dari pintu keluar atau nunggu bus di pintu keluar sana. Karena untuk yang pintu masuknya ini itu muternya lumayan teman-teman. Ketika pas masuk di terminalnya itu harus naik lagi, turun lagi, lewat jalan di atas kayak gitu. Nah, mungkin bagi beberapa orang itu lebih praktis naik dari pintu keluar atau yang ini kayak gini nih. Kan drop ojek online-nya di sini. Jalan ini. Nah, dia langsung bisa naik ini tanpa harus muter-muter di atas gitu. Bus yang aku naiki itu ternyata jadwalnya sekitar 19.30. Ini masih jam berapa nih? 16.32. Ini ya masih ada waktu kurang lebih 3 jam. Kita lihat-lihat bus yang lagi berangkat, lagi parkir, dan apa aja di jam sore hari ini. Terminal yang dibilang terminal paling sibuk se-Asia Tenggara ini memiliki 26 jalur. Mulai dari sana berjajar sampai ke sini. Nomor 26 ini ada kelas eksekutif. Tujuannya biasanya diisi oleh bus-bus ke arah Jakarta ya. Walaupun tulisan di atas itu tulisannya Cirebon Tegal, tapi nyatanya diisi bus ke arah Jakarta. Jalur 26 ini ada bus Tiara Mas, ini yang priority class nih teman-teman. Pakai Avante H7, sasisnya Hino RM kayaknya. RM RN sih? Oh RN deh.
priority class, harganya lumayan murah, 330 Pak ya. Surabaya Jakarta, mentoknya di Polres Tangerang. Ternyata ini ada bus angkasa yang tak pikir rutenya ke Bali, karena jam segini kan rutenya arah ke Bali ya. Ternyata ini Angkasa Trans ini juga membuka rute ke Jakarta, teman-teman. Tadi aku tanya sama petugasnya ini, tarifnya murah banget loh, 280 udah sampai ke Jakarta. Tak lihat kelasnya yo. Dulek Crash teman-teman. 280, dia full tol Trans Jawa, tapi kalau ada Gresik dia masuk ke terminal Gresik dulu. Kayaknya recommended dan bisa dicoba nih. Nah, ini yang angkasa yang tujuan ke Denpasar. Ngomong-ngomong dia juga punya punya seat 21 loh. Kelas Big Top Super Eksekutif. Tujuan ke Bandung, Sugeng Rahayu. Dari Surabaya, Jogja, lintas selatan kayak Kebumen, terus Ciamis, Tasik sampai ke Bandung. Nah, jamnya ini banyak banget. Ini kayaknya Sugeng Rahayu yang tujuan ke Bandung Patas ini setiap jam ada deh. Kemarin terakhir update-nya tuh sekitar 20 jam. 20 jam setiap hari. Gokil. Ada listnya tuh 20 bus keberangkatan dari Surabaya dan dari sana. Jadi kalau di total 40 trip teman-teman. Gokil. Ini ada bus Jaya Utama, tujuannya ke Semarang via Pantura, Tuban, Rembang, dan lain sebagainya. Ini salah satu penguasanya bus Jatim. Penuh cuy, sampai berdiri. Aku mau sampai ke sana tapi kok mager banget yo. Rata-rata ke sana tuh yang ke dalam provinsi sih. Kalau yang antara provinsi ya di sekitar sini aja. Dia ada bus Bali Perdana. Di jalur 22 ini yang tujuan 23 ini bus ke arah Denpasar. Itu ada bus Bali Perdana, salah satu bus legendaris tujuan ke Bali. Untuk yang Patas, Tuban, Semarang, ini ada bus Jaya Utama nih teman-teman, yang pakai kursi rimba kencana kalau nggak salah ini, yang SR3 baru. Ini speknya udah kayak bus Eka nih, Eka tapi versi selatan utara nih. Ini ada yang lewat bus Restu Panda. Tapi yang Panda bukan Panda yang baru ya. Kalau Panda baru kan dia pakai animasi. Ini sama-sama pakai Jetbus 5 nih. Oh, kayaknya dia baru dari Ponorogo deh. Baru nyampe dia. Saat ini aku berada di parkiran belakang shelter Terminal Bungurasi Surabaya. Nah, biasanya jam segini tuh diisi oleh bus ke arah Jakarta dan bus ke arah Denpasar. PO Sarwonadi Trans pakai bodi Skyliner dari Rahayu Sentosa. Ganteng banget. Ini bus asal Kediri Setiawan. Yeay. Berangkat menuju ke Denpasar. Disusul sama M Trans juga berangkat. Rame yo penumpangnya yo. Full seat cuy. Ada Tiara Mas, nggak tahu tujuan kemana nih. Kayaknya tujuan ke Denpasar sampai Lombok deh kalau ini. Ada bus Mawar, bus yang dulu dikenal sebagai bus Sabu Jagat, bus keberangkatan terakhir, tapi dia full tol, konsisten, dan penumpangnya juga banyak. Akhirnya dia juga berkembang lah. Nah, ini adalah jajaran bus KYM Trans. Sehari dia jalan 6 bus, 2 angkatan pagi ke Jakarta Polres, Tangerang, sama ke Bogor, kelasnya eksekutif. Nah, sore ini dia jalan 4 teman-teman, 2 unit sleeper dan 1 eksekutif serta 1 double decker. Nah, ini kalau nggak salah tujuan ke Bandung nih, Legacy SR2, sasisnya Hino RK. Lalu ini Hino RM tujuannya ke Polres yang warna putih ini, dan yang warna hitam di sana itu tujuannya ke Bogor. Tarifnya kalau nggak salah 425 sama 435. Yang 425 itu yang ke Polres, yang 435 yang ke Bogor, teman-teman. Wah, itu ada 27 Trans Volvo Balder. Inilah teman-teman bus yang akan membawaku menuju ke Jakarta. Double decker pertamanya PO KYM Trans dengan sasis yang cukup unik dan langka untuk bus akap. Bodinya ini bukan Legacy SR2 ya, tapi Legacy SR5. Ntar aku jelasin kenapa kok SR5. Dan dilihat dari depannya ini udah divariasi nih teman-teman. Lampunya dikasih spotlight stiker putih gini yang senada dengan warnanya ini, lalu dikasih winglet. Wingletnya tuh nggak cuman di samping doang loh, tapi lurus sampai ke sini, sampai ke ujung sini. Dan dikasih lampu tembak. Lampu tembaknya jumlahnya ada 4.
1, 2, 3, 4. Ini bisa dibilang double decker paling imut nih untuk bodinya. Bisa kita lihat. Ini menurutku aku malah lebih senang yang SR2 ya dibandingkan dengan double decker SR3. Gak tau kenapa, terutama bagian samping SR3 itu malah terlihat kaku kayak Morodadi, lebih ke kotak. Kali ini kan masih aerodinamisnya dapat, lekukan selendang sampingnya menurutku masih lebih cakepan ini deh. Tapi masalah itu masalah selera sih. Ini tuh busnya tuh dapat julukan Hello Kitty balap karena bus ini tuh di Trans Jawa kenceng banget. Tapi liverynya unyu-unyu gini, imut-imut gini. Ada gambar Hello Kitty-nya, terus yang bus sleeper ada gambar Hello Kitty tidur. Tuh lihat. Nah, kalau yang ini ada Hello Kitty, tapi naik mobil F1. Kenapa kok naik mobil F1? Karena ini dulunya sebelum dibeli KYM, ini adalah bus simulator F1. Buat teman-teman yang belum tahu atau pernah lihat, ada bus double decker dari Mobil One, dalamnya itu simulator F1. Sekarang jadi ini dibeli oleh KYM ini, makanya ini ada gambarnya itu Hello Kitty naik mobil F1. Apa lagi? Wisata Komodo pakai Hasuri cuy. Di awal bilang Legacy SR5 kan, Legacy SR5. Nih lihat nih. Ini SR3 yang belakang. Jadi yang depan SR2, yang belakang SR3. Jadi ini bisa dibilang Legacy SR5 nih teman-teman. Kita lihat di atas Surabaya Jakarta, ada gambarnya Hello Kitty pakai mobil F1 lagi. Ya habis ini diisi bus, jadi kita nggak bisa lihat sampingnya. Diisi oleh bus wisata Komodo yang ada teloletnya tadi loh. Triple Axle itu biasanya untuk akap adalah bus Scania tipe K410, tapi ini adalah Scania K310 6x2. Masuk ke Indonesia itu peruntukannya sebetulnya untuk city bus ya, untuk bus dalam kota yang saat ini banyak digunakan oleh bus Transjakarta yang dioperasikan oleh Mayasari Bakti. Itu banyak banget Scania K310 tronton 6x2 single deck. Nah, KYM ini agak unik nih. Pakai Scania K310 dibuat double decker untuk akap Surabaya Jakarta. Seperti yang kita tahu untuk Scania K310 itu ada yang 4x2, ada yang 6x2. Untuk yang 6x2 ini dia untuk mesinnya tuh sama. Dia pakai DC09 9300 cc. Jadi lumayan jauh dengan Scania K360 atau Scania K410 pakai mesin DC13 13.000 cc. Kalau ini cuma 9300 cc. Powernya kalau yang bus ini itu cuma 310. Beda dengan kayak Scania yang terbaru sampai 450. Tapi ini bisa untuk double decker dan untuk GVW-nya itu sama. Baik itu Scania K310 ini yang 6x2 maupun yang Scania K410 yang 6x2. Itu juga sama-sama GVW-nya 24 ton, teman-teman. Nah, ini udah diparkir di jalur keberangkatan di jalur nomor 25. Belakangnya Angkasa Transjaya yang tujuan ke Jakarta. Sekarang kita langsung aja masuk. Alhamdulillah. Nah, ini dia ruang kemudinya. Scania K310. Kalau Scania biasanya tuh transmisinya dia pakai optic cruise. Ini beda karena dia masuk di Indonesia dipergunakan untuk bus dalam kota. Dia itu transmisinya unik nih teman-teman. Ini dia menggunakan full automatic dari ZF. Cuma ada DNR, tapi ZF yang light ya. Biasanya kalau ZF yang di Mercy 2542 itu kan DNR 123. Ini cuma DNR doang. Karena emang awalnya emang speknya untuk bus dalam kota kayak Transjakarta gitu teman-teman. Nah, ini di sini ada seat sleeper. Ada dua di sini dan di sini. Nah, sleepernya ini tuh tarifnya masih promo teman-teman, karena yang sleeper tunggal kayak gini tuh di KYM masih bus ini doang. Lainnya kan seat 21 ya. Ini nggak salah masih promo 435. Jadi tarifnya disamakan dengan seat yang udah jalan. Lalu di sini ada kelas eksekutif. Nah, di sini ada kelas eksekutif. Yang lantai bawah ini isinya ada 8. Ini malah lebih longgar. Kalau teman-teman pengen duduk yang lebih longgar, pilih yang seat B bawah A1, A2 atau A3, A4 ini. Karena apa? Leluasa banget loh. Tuh, bisa selonjoran. Dia menggunakan kursi dari rimba kencana, high excursion.
like rest, nggak double. Ini ada bed covernya di sini, keren sih. Terus ini ada gambarnya F1, masih ada sisa-sisa gambar F1-nya teman-teman. Nah, bus simulator nih. Terus dia masuk ke Laksana, ditambahin sleeper sama ditambahin toilet. Toiletnya seperti ini. Toiletnya hanya bisa digunakan ketika bus sedang berjalan saja. Kita langsung aja naik ke lantai 2. Nah, di lantai 2 ini ada total 30 berapa ya? 32 seat. 16 kok, 16 kayak gini. Jadi kali 2, di belakang situ ada ruang istirahat kru, lalu ada panoramic exit sunroof, dan ini dia. Kelasnya eksekutif. Semuanya ini pakai rim bak kencana high cushion, bus sepanjang 13,5 meter dari depan sampai belakang, isinya cuma 32 seat. Jadi jarak antar seat itu longgar banget. Terutama di ini. A atas H1 H2. Lihat nih. Longgar banget kan? Terus di sini udah dikasih karpet warna merah. Jadi untuk menyaring kotoran-kotoran yang ada di alas kakinya penumpang biar tetap bersih ketika masuk di tempat duduknya. Ini yang bagian depan kayak gini, di sini ada tempat sampahnya, ini ada dashboardnya kayak gini. Lalu untuk ngecas di sini juga disediain tempat charger untuk ngecas HP. Di sini juga ada port USB-nya teman-teman, dan ada colokan listriknya. Ini ada CCTV-nya yang terhubung langsung dengan ruang kru atau ruang kemudi driver. Teman-teman ada yang ngeh nggak? Ini ada yang aneh. Apa coba? Nah, buat yang nggak ngeh, ini loh. Di sini udah nggak ada kompartemen atasnya. Jadi ini langsung los, plong kayak gini. Karena emang awalnya bus ini tuh di sini, nah di sini tempatnya tuh, itu dibuat untuk simulator F1, simulator game F1. Jadi nggak perlu kompartemen atas atau tempat untuk naruh barang kayak gitu. Terus dibeli KYM, jadinya kayak gini. Makanya dikasih space longgar banget, mungkin untuk naruh tas, naruh barang-barang bawaan di sini, tapi harus tetap dalam pengawasan kalian ya. Ada panoramic exit sunroof, dan bus ini tuh nggak jelas jalannya. Kadang jalan sore, kadang jalan pagi, karena statusnya ini masih bus kelas eksekutif dan masih satu nggak ada crash-nya. Jadi misalkan ada armada kurang, dia jalan, armada kurang dia jalan ke sini ke sana gitu, sesuai dengan kebutuhan armada PO KYM Trans. Ini kalau pas jalan pagi, wah ini indah banget nih teman-teman. Tapi kalau misalkan pas panas, yo lumayan panas harusnya ya. Oke, kita kembali ke luar, kita lihat suasana luar kayak gimana. Salah satu best moment di Terminal Bungurasi ini ya pas senja kayak gini. Cahayanya itu loh syahdu banget, serta bus pada ngumpul rame di sini. Ini bener-bener suatu hal yang memanjakan mata bagi para pecinta bus deh. Kita ke musola dulu dan toilet yang letaknya itu di dekatnya parkiran bus di samping shelter nomor 26. Nah, jajarannya busku ini ada Sugeng Rahayu yang Jetbus 5. Tujuannya ke Bandung. Pakai Mercy 1626. Kemarin sekitar sehari yang lalu di tanggal 20 September rilis lagi loh. Ada 4 unit Mercy 1626 yang Euro 4. Bodinya kayak gini juga, nggak tahu rute kemana. Kayaknya rute ke utara ya, ke arah Surabaya, Kuningan mungkin ya. Soalnya Bandung jamnya udah penuh banget nih. Nah, ini yang sleeper Switch Family berangkat tujuan ke Polris. Untuk KYM Trans ini setelah dari sini dia langsung ambil penumpang di
kantornya yang di dekatnya Juanda sana, teman-teman. Nah, di sini ada bus Agramas yang Jetbus 5 dari Malang tujuan ke Parung kalau ini. Pakai Volvo B11R M-Trans berangkat yang The Sunset. Jadi untuk M-Trans yang model kayak gini tuh totalnya sekarang ada 4. 2 crash dijalankan di rute Malang Poris, cuman yang satunya yang 2 jam lebih awal dari ini. Yang namanya Ocean Blue kalau nggak salah. Rutenya sama, cuman beda jam, selisih 2 jam aja. Ini kayaknya makin malam makin seru nih yang masuk di terminal Bungurasi. Ini ada Sinar Jaya baru keluar. Switch Family dari Malang tujuan ke Bogor mungkin ya. Kalau ini ada double deckernya 27 Trans dengan nickname Bor. Kalau yang nickname Bor sama Besla itu dia rutenya ke Bandung, teman-teman. Nah, sekarang Bandung juga dilayani double decker. Ini adalah suasana dari terminal Bungurasi sekitar Isya. Udah masuk sholat Isya. Di belakang sana gerombolannya Damri. Ini ada bus Bali Trans, bus paling malam dan paling murah dari Surabaya menuju ke Denpasar. Mentoknya di terminal Ubung. Nah, ini adalah gambaran kalau bus KYM ini pas malam. Oh, yang warna putih tadi, kalau malam dia ada LED warna merahnya. Itu ada list lampu, gini warna merah yang mengelilingi headlampnya. Di sampingnya shelter nomor 26 ini yang depan ada warung si bos. Kita beli minuman atau makanan dulu lah ya. Lapar banget aku dari tadi belum makan. Ini aku akhirnya pesan es susu putih aja deh. Soalnya aku baru inget kalau servis makan dari bus ini tuh sekitar 1,5 jam dari lepas dari sini. Jadi kalau misalkan makan ya kita nggak bisa menikmati nikmatnya servis makan di rumah makannya KYM. Kurang dari sekitar 20 menitan bus akan berangkat. Ini masih 19.09 toh. Tadi bus Tiara Masnya udah hilang dari shelter. Dia keberangkatannya di jam sih 18.45 ya. Tapi masih ada di situ, teman-teman. Berarti ngetemnya di sini lama banget dia yo. Mulai tadi dari jam 3:30 udah ada di sini loh. 3:30 sampai sekarang misalkan 7:30 yo. 4 jam di sini. Ya emang dia startnya dari sini sih. Ngetemnya di sini, cari penumpang di sini. Kalau ada penumpang misalkan datang sore gitu langsung naik bus itu bisa. Mungkin bus Tiara Mas itu pengenalan ke penumpang ya. Dipajang sekitar 3,5 jaman lah jalur nomor 26 ini. Atau mungkin emang pas jamnya kosong jadi dia maju duluan. Sekalian pengenalan ke penumpang-penumpang lainnya ya. Kalau ada kelas barunya si Tiara Mas itu. Untuk busku yang KYM itu tetap di belakang, di depannya ada bus Sari Indah nih. Berarti Sari Indah berangkat duluan ini teman-teman. Atau emang berangkatnya nanti terus bus KYM yang aku naiki dia mundur langsung jalur keberangkatan. Nggak tahu juga. Nah di sini sekarang diisi sama bus Mawar tujuan ke Surabaya Jakarta. Gokil ya Surabaya Jakarta. Penumpangnya banyak banget. Kayaknya pasar Surabaya Jakarta tuh lebih banyak dibandingkan dengan Malang Jakarta deh. Oh, pilihan PO-nya juga lebih banyak, lebih rame, dan bus Malang pun juga rata-rata pada masuk ke Surabaya sini, teman-teman. Ini aku coba duduk di seat nomor apa ya? Di A1 A2. Tanpa leg rest pun udah bisa selonjor sebetulnya teman-teman. Karena ada tingkatnya gini, kayak tangganya gini. Enak sih di sini. Isinya cuma 48 di belakang sini. Cuman ya nggak bisa lihat depan sih. Depan pun juga nggak bisa lihat sih. Apalagi jalanan malam kayak gini. Ini kurang berapa menit lagi ya? 10 menit lagi lah berangkat.
tetangga sleeper. Salam mas ya mas. Mas apa mas? Khairul mas. Mas Khairul. Iya. Siap. Sukses selalu mas Tito. Oke. Tadi dari mana Samen? Muter-muter. Muter-muter aja dari Jakarta terus ke Jember. Rencananya tujuan terakhir Sumeneb. Pulang. Badan tidak mengizinkan kayaknya balik dulu Jakarta. Gak biasa jalan jauh soalnya. Oh gitu. Iya. Tadi belinya dadakan berarti? Iya dadakan, baru dapat tiket juga. Oke, siap. Kita lihat-lihat slipnya tipis banget ya. Ininya. Iya. Tapi mungkin agak lebar ya, bedanya sama slipper biasa. Iya, dia agak lebar. Ruangnya agak lebar ini. Ini lumayan lah, empuk. Nggak keras walaupun Ini tipis. dari ini mas, Shopee. Iya kan? Dari Prima Kencana atau? Kalau ini kayak Versa deh, buatannya Laksana sendiri. Oh, alah. Iya Ki, Versa Ki. Tipis, biasanya slipper kan tebel. Kerasa Ini banget tipis. punya, ya. Tapi empuk lumayan. Kalau untuk pelayanan sendiri kayak tempat makan itu ada bedanya nggak? Biasanya kan slipper 2 ini kan ada bedanya. Kayaknya sama aja deh mas nanti. Sama, Iya. Kayak lo di rumah makan 519 kan nanti. Sama aja kayak. Ada seat aja. Iya. Oh dia mundur. Soalnya di depan sana ada bus apa Sari Indah itu loh. Mundur. 19.27 harusnya 19.30. Tapi mungkin penumpangnya penuh. Sudah lengkap berangkat dia. Ini dia tempat tidurku kurang lebih selama 10-11 jam ke depan. Langsung pakai jaket semua loh. Saya kayaknya nggak tidur mas. Kenapa? Nyesel satu tempat tidur sama mas Tito saking senengnya. Alah. Ya nanti malam Kapan lagi kita bisa ketemu papasan kayak gini kan? ngobrol lah nanti wis. Yang bawah sini nggak ada penumpangnya. Oh ada satu sih. Yang atas lumayan tadi. Kalau lihat dari tracknya kayaknya mampir Sidoarjo dulu apa gimana ini? Mampir kantornya dulu. Kantor. Tapi ada penjemputan penumpang juga? Emang jam 8 jadwalnya. Apa namanya? Kantornya kan deket sama bandara gitu mas. Kok nggak dari sana ya pemberangkatan awalnya? Terus ke sini gitu? Emang dari sini dulu, dibalik. Oh. Jadi cari penumpang di sini dulu, ngetem di sini dulu, baru ke kantornya. Semua gitu sih mas. Jadi lebih lama ngetem di sini lah ya? Iya. Ini udah sejak jam 3:30 ngetemnya. Iya. Jadi gak ada istilahnya penumpang nungguin bus. Jadi bus yang nungguin penumpang. Bus emang dipamerin di sini. Iya, Emang kalau aku lihat bus-bus Surabaya Jakarta yang emang asli Surabaya ya startnya ya. Emang pada dipajang di sini dulu. Oh iya. Kayak ngetem cari penumpang gitu. Apalagi Rata-rata penumpang juga on the spot untuk pembelian tiketnya ya. iya mas. Rata-rata gitu emang. Double decker baru nyampe. Apalagi double decker gini kan dipajang dulu lah. Iya, keren juga. Iya, promosi juga. Saya pun dari siang tuh nggak khawatir, nggak kebagian tiket lah, alah pasti dapat. Pasti dapat ya. Mau damri mau apa pasti dapatnya lah gitu. Tenang duluan gitu. Pasti tenang duluan. Aku tak kata saya mas ya. Oke, baik monggo silakan. Kita lihat di atas ada penumpangnya udah berapa. Sini masih sepi sih. Udah keisi beberapa kok. Nah, di sini view-nya lebih enak nih. Sama suruh bawa surat-suratnya bus ini untuk nanti dibawa ke sana, terus sama petugas tolnya nanti dirapatin, terus di